Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Evania Febriari dan teman saya Aldi Aulia dan Nur Hamidah dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, harta dalam Islam. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal atau jamaknya al-amwal, yang artinya menurut Kamus Al-Muhit tulisan Al-Fairuz Abadi, yakni segala sesuatu yang engkau punya. Untuk itu, milik secara lughah atau secara bahasa dapat diartikan memiliki sesuatu dan dapat bertindak secara bebas terhadapnya. Kemudian yang berikutnya yakni secara terminologi, menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpulkan, dan dapat dimanfaatkan. Dan dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki manusia berupa materi maupun manfaat dan dapat dihadirkan ketika diperlukan. Kemudian yang berikutnya yakni pengertian kepemilikan dalam Islam. Pengertian kepemilikan memiliki arti yang mana hak milik atau kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari kata akar malakah yang artinya memiliki dalam bahasa Arab. Berarti kepenguasaan orang terhadap suatu barang atau jasa dan barang tersebut dalam genggamannya. Kemudian yang berikutnya dapat diartikan juga kepemilikan adalah hukum syara yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya dan memanfaatkan barang tersebut serta memperolehnya. Kemudian yang berikutnya yakni fungsi dari harta. Ada 5 fungsi. Yang pertama adalah harta adalah amanah atau titipan dari Allah. Manusia hanyalah memegang amanah karena memang tidak mampu mewujudkan harta tersebut. Kemudian yang kedua yakni perhiasan dunia, yang mana kita sebagai manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, fungsi harta yakni ujian keimanan, yang mana bagaimana cara kita mendapatkan, manfaatkan harta tersebut, apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. Kemudian yang keempat yakni bekal ibadah, yang mana harta ini digunakan untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, seperti berzakat, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yakni meneruskan kehidupan. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan harta untuk meneruskan kehidupan kita dan membeli segala perlengkapan kebutuhan kita, seperti keperluan pokok dan kebutuhan primer dan sekunder, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yakni pembagian harta. Menurut para fuqaha, harta terdiri dari beberapa bagian. Tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Bagi pembagian harta tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni harta mutakawin dan ghairu mutakawin. Harta mutakawin adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara, dan ghairu mutakawin adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara. Sedangkan harta ghairu mutakawim ialah semua harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Misalnya, daging babi, minuman yang memabukkan, dan lain sebagainya. Harta mutakawim ini adalah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya, dan penggunaannya dibolehkan oleh syara. Misalnya, seekor ayam yang disembelih tanpa menyebut asma Allah, maka dagingnya tidak boleh untuk dimakan, meskipun daging ayam pada hakikatnya halal untuk dimakan, karena cara menyembelihnya yang salah. Kemudian yang kedua yakni harta misli dan harta kimi. Harta misli adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagainya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Harta kimi ialah benda-benda yang kurang dalam kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Jadi harta misli adalah harta yang ada imbangannya, sedangkan harta kimi adalah harta yang tidak ada imbangannya atau persamaannya. Misalnya, kain tapis yang ada di Malaysia termasuk harta kimi karena tidak ada persamaannya di pasar. Sedangkan bagi Indonesia, kain tapis termasuk harta misli karena itu sulit untuk didapatkan dan tidak ada
perbandingannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yakni harta istihlak dan harta isti'mal. Harta istihlak ialah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Dan kemudian harta isti'mal ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Misalnya harta istihlak misalnya sepotong korek api yang habis setelah digunakan. Sedangkan harta isti'mal misalnya rumah, tempat tidur, kursi, piring, dan lain sebagainya. Yang mana harta isti'hlak akan habis jika dipergunakan walaupun hanya satu kali pakai. Sedangkan harta isti'mal tidak akan habis walaupun digunakan berulang kali. Kemudian yang berikutnya yakni harta mangkul dan harta ghairu mangkul. Harta mangkul adalah segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan harta ghairu mangkul adalah harta yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya kebun, sawah, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta dain adalah sesuatu yang berbentuk tanggung jawab, misalnya uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yakni harta aini dan harta naf'i. Harta aini adalah benda yang memiliki nilai dan berbentuk atau berwujud seperti rumah, ternak, dan lain sebagainya. Sedangkan harta naf'i adalah harta benda yang beransur-ansur tumbuh menurut perkembangan masa, misalnya seperti saham dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yakni harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan maupun milik badan hukum seperti yayasan dan pemerintah. Sedangkan harta mubah adalah sesuatu yang ada pada asalnya bukan milik seseorang seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan, dan buah-buahan. Dan harta mahjur adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syarat seperti benda wakaf, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yakni harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi ialah harta tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi seperti beras, tepung, dan lain sebagainya. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi adalah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya gelas, piring, kursi, atau lain sebagainya. Kan tidak mungkin gelas akan bisa menjadi dua, misalnya. Itu akan merusak benda tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah harta pokok dan harta hasil atau buah. Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta lain, sedangkan harta hasil atau buah adalah harta yang terjadi dari harta lain. Hal ini berarti harta pokok juga bisa disebut sebagai modal seperti uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil misalnya seperti kain wol yang dihasilkan oleh domba. Oleh karena itu, harta hasil tidak dapat timbul jika tidak ada harta lain. Kemudian yang berikutnya adalah harta khas dan harta aam. Yang mana harta khas adalah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Sedangkan harta aam adalah harta milik umum atau milik bersama yang boleh diambil manfaatnya, seperti itu. Dengan kata lain, bahwa harta khas adalah orang lain tidak boleh memanfaatkannya selain mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedangkan harta itu boleh dimanfaatkan oleh siapa saja. Jadi dengan pembagian harta tersebut semakin jelas tentang pembagian harta menurut para fuqaha, seperti itu. Kedudukan harta dalam syariat Islam. Harta hanyalah milik Allah, dan Dia mengkuasakan harta kepada hambanya. Manusia hanyalah wakil-wakil dari pemilik harta, oleh karenanya manusia harus menjalankan akad wakalah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Maka bagi manusia yang diberi harta tetapi tidak melaksanakan sesuai dengan perintahnya, mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Aturan mempergunakan harta. Yang pertama,
dalam mempergunakan harta tidak boleh israf atau boros dan tabzir atau menyia-nyiakan harta. Yang kedua, dilarang menimbun harta. Yang ketiga, diwajibkan menginfakkan harta baik orang yang kaya maupun miskin sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, cara-cara infak atau membelanjakan harta dalam Islam. Selanjutnya, jenis infak. Yang pertama, infak wajib, yaitu zakat, nafkah, waris, wasiat, kohorat, kurban, dan akikoh. Yang kedua, infak sunnah. Yang A, sedekah sunnah. Yang B, wakaf. Yang C, hibah, hadiah, nazar, memberi hutang, memerdekakan budak. Kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan harta yang didasarkan atas agama. Kepemilikan ini tidak memberi hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakannya sesuai keinginan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan umum dan khusus. Kepemilikan umum artinya hukum syariah yang terkandung pada suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang di antara mereka untuk memanfaatkan menggunakan dengan jalan penguasaan. Tujuannya pelayanan yang mempunyai fungsi sosial, jaminan mendapat negara, investasi harta untuk mencapai kemakmuran bersama. Jenis wakaf, proteksi pemerintah, kebutuhan pokok. Pengelolaan. Dalam mengelola harta milik umum, pengelolaannya diserahkan pada khalifah atau amiru atau mukminin. Kepemilikan khusus. Artinya, kepemilikan khusus adalah hukum syariah yang diberlakukan untuk memberikan hal khusus bagi manusia atau seseorang dalam kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarang. Tujuannya meningkatkan kerjasama internasional melalui kerjasama antar individu dan kelompok-kelompok non-pemerintah. Jenisnya kepemilikan pribadi, kepemilikan perserikatan atau organisasi, kepemilikan kelompok. Pembagian kepemilikan dalam Islam: kepemilikan individu atau private property, kepemilikan publik atau kolektif property, kepemilikan negara atau state property. Rambu-rambu pemanfaatan harta dalam Islam dasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip sirkulasi dan perputaran, prinsip jauhi konflik, dan prinsip keadilan. Sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama, bekerja. Yang kedua, waris. Yang ketiga, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Yang keempat, pemberian harta negara kepada rakyat. Yang kelima, harta yang diperoleh dari kompensasi harta dan tenaga. Berakhirnya hal milik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya hak milik. Yang pertama, pemilik meninggal dunia sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya. Yang kedua, harta yang dimiliki itu rusak atau hilang. Yang ketiga, jika milik manfaat, maka berakhirnya jika masa berlaku pemanfaatan itu habis. Saya akan menjelaskan mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam. Di dalam ekonomi Islam, kepemilikan sudah jelas diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, di mana alam semesta beserta isinya ialah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain itu, manusia sebagai hamba sekaligus khalifah di bumi diberikan hak oleh Allah atas segala benda yang ada di sekitarnya. Namun hal ini bukan berarti kita memiliki hak untuk memilikinya secara mutlak, melainkan kita hanya memiliki hak untuk mengelolanya dan mengambil manfaat atas batas-batas tertentu. Kemudian dalam ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi konvensional, yakni dalam sistem ekonomi sosialis, seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Yang berarti, hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika seluruh individu secara langsung tidak memiliki hak kepemilikan. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, setiap negara mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki hak perorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual hartanya menurut yang mereka kehendaki tanpa hambatan. Individu pada dasarnya memiliki kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendakinya. Individu juga berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah implikasi harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam. Islam tidak memiliki otoritas dalam proses ekonomi, sedang campur tangan negara ditunjukkan untuk mengokohkan pertentangan sosial dan mungkin terjadi pada perilaku moral dan ekonomi manusia yang telah mengarahkan masyarakat pada jalan perbudakan. Sedangkan sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah itu semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Kemudian ketentuan pengakuan hak milik. Menurut Wahab Khalaf yang telah mengemukakan 3 ketentuan bagi pengakuan hak milik dalam Islam. Yang pertama, larangan memiliki barang-barang orang lain melalui jalan yang tidak sah. Yang artinya, barang-barang yang kita peroleh dengan cara yang tidak sah, seperti meminjam tanpa meminjam tanpa izin terlebih dahulu, itu berarti barang yang kita miliki tidak sah. Kemudian yang kedua, menghukum orang-orang yang mencuri, merampas, atau mengambil barang yang bukan miliknya baik secara main-main, apalagi kalau benar-benar mengambilnya. Jadi maksudnya, ketika kita mencuri barang, kemudian atau merampas, kemudian mengakui bahwa barang itu adalah milik kita, maka secara jelas bahwa barang tersebut tidak sah menjadi milik kita sendiri. Kemudian yang ketiga, larangan menipu dalam jual beli dan membolehkan khiyar atau berpikir untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dalam masa 3 hari. Jadi ketika kita membeli jual beli, kemudian kita berpikir untuk melakukan khiyar, maka barang tersebut tidak sah untuk dimiliki. Batas-batas yang ditetapkan oleh Islam dalam pengimplementasian hak milik. Yang pertama, yakni menyerahkan jaminan bagi orang-orang yang terlantar, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 26. Kemudian yang kedua, mencegah peredaran harta dan kekayaan di antara orang-orang kaya saja. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, di mana Allah berfirman bahwa janganlah diberi kesempatan harta benda hanya beredar di kalangan orang-orang kaya belaka. Susunan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga seluruh manusia dapat memiliki hak milik. Jadi maksudnya susunan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga semua orang dapat memiliki hak milik dan bisa memanfaatkannya. Kemudian yang ketiga, melarang pengambilan harta orang lain kecuali dengan jalan yang sah. Hal ini telah dijelaskan
dalam firman Allah di Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengharamkan riba dan perjudian. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah di mana Allah juga menetapkan diharamkannya riba dan Allah mengharamkan perjudian. Kemudian yang terakhir adalah melindungi harta anak yatim dan yakni orang yang tidak sanggup menjaga hartanya. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 24, di mana Allah melarang memakan harta anak yatim yang di dalam penjagaannya dengan jalan yang tidak sah. Selain itu juga dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah menetapkan perlindungan atas harta orang-orang yang safih. Yang terakhir adalah pengembangan kepemilikan yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Masalah pengembangan kepemilikan biasanya terikat dengan hukum-hukum tertentu yang tidak boleh dilanggar. Dalam Islam sendiri, Allah telah melarang umatnya untuk mengembangkan harta dengan melalui cara yang pertama adalah perjudian. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk mengembangkan harta atau melipat gandakan harta dengan melakukan judi. Yang kedua adalah riba. Setiap umat Islam dilarang untuk mengembangkan harta dengan cara mengambil keuntungan ketika mereka berdagang atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, al-ghabn al-fasi atau trik keji. Kita tidak diperbolehkan untuk mengembangkan harta yang kita miliki dengan melakukan trik-trik keji seperti menipu atau membodoh-bodohi dan yang lainnya. Yang keempat adalah tadlis atau penipuan. Ketika kita ingin mengembangkan harta, maka kita tidak diperbolehkan melakukan dengan cara menipu. Hal ini karena juga merugikan orang lain. Kemudian yang kelima adalah penimbunan. Kita tidak diperbolehkan untuk mengembangkan harta dengan cara menimbun. Kemudian yang keenam adalah mematok harga. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.